hak hu hak hu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S samping TPT Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Allahumma sholatan tughnini biha Umai bagong motor, sedia jual beli motor. Di Jalan Simpang Belitung, Gang Pelita Banjarmasin. Mun hendak menginap di Banjarmasin, ada jua ghost house, ada nasyariah. Di jalan seberang masjid, Kampung Melayu Darat Banjarmasin. Allahumma sholli sholatan tughnini biha Umai urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar. Balantak baduduk balajar, di Majelis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholatan tughnini biha wa ala alihi wa sahbihi. Ujar Nabi, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulun doakan pian sampai wusul Allah lawan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imungbana, pasti pian jadi imungbana.
ya somad. La ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu. La ilaha illallah ya ahad antal ahad. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu. Salam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis minal mu'minina wal mu'minat wa liman anfaqa fi hajal majlis. Syaikhul wal Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bi kitabihi Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan kepada kita pintu rahmat, fadilat dan karunia-Nya. Allah selalu menolong kita, Allah selalu mengangkat derajat kita dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi, derajat di sisinya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah orang-orang yang diridhoinya, dicintainya, dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW sebagai golongan orang-orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dihormati guru, masyayikh, guru siapa? Mas Kuni lah, guru Mas Kuni. Nama Sidin aslinya Muhammad Hussein lah. Nah, guru Muhammad Hussein, guru Mas Kuni. Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Maksad, guru yang lain yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah kepada kita sekalian, para ibu-ibu sekalian. Minggu kemarin dalam Fathul Ghaib tentang orang yang panah itu ternyata mudah, kata Syekh mengisahkan tentang orang yang diangkat, orang miskin diangkat oleh raja, diberi berbagai kebesaran, itu kan. Nah, kemudian ternyata dia lupa bahwa dia adalah dari orang miskin, dari tidak orang punya apa-apa. Kemudian diangkat oleh Allah. Dia lupa. Orang yang lupa itu adalah orang yang maksiat, gitu kan? Adapun orang yang selalu sadar bahwa dirinya adalah diangkat oleh raja dari orang miskin, maka orang itu adalah panah sebenarnya. Nah, dalam kehidupan orang mukmin, jar saya, bila orang mukmin itu menyadari hidupnya selama ini, apakah dia kaya ataukah miskin, apakah dia sedang nyaman, bahagia atau susah dan sebagainya, tetap disadarinya semua ini karena ditolong oleh Allah, karena dibaiki oleh Allah, maka orang itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori orang yang panah pilah. Panah pilah. Kalau ingin masuk surga harus panah pilah. Nah, kayak itu bahasanya. Kalau tidak bisa panah pilah, tidak bisa masuk surga. Nah, Bu, kayak apa tuh, Bu?
Kalau tidak panah, tidak bisa masuk surga. Jadi panah itu penting. Apa itu dengan arti panah? Setiap amal kita, amal soleh kita tidak dengan panah, maka tidak diterima oleh Allah. Karena dengan panah itulah akan timbul ikhlas sejati di sisi Allah Azza wa Jalla. Contoh, ulun amal soleh, ulun naik haji, nah kayak itu aja ulun naik haji, dapat pahala kada ulun? Dapat pahala secara umum bila ulun ikhlas. Tapi bila tidak ikhlas, tidak dapat pahala, tidak berfaedah. Ayo, ya Pak Mian? Supaya ikhlas, haji ulun harus panah. Kayak apa? Waktu naik haji, berkesadaran selama ulun naik haji ini bukan karena hebatnya ulun bisa mencari duit, ya kah? Semuanya karena dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Berkesadaran semua ini karena kebaikan Allah kepada diri kita. Oh, wajib panah kada? Wajib panah. Kenapa jadi pelajaran panah ini ada? Itu tadi tuh. Panah artinya melenyapkan segala nilai eksistensi manusia. Yang timbul adalah eksistensi, itu artinya keberadaan hanya Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi kebaikan. Mana dalilnya guru? Dalam Al-Quran Al-Karim dalilnya. Dalam Al-Quran. Ma'asobaka hasanatin paminallah, apa saja kebaikan yang kamu lakukan itu paminallah, semuanya karena kebaikan Allah, karena pertolongan Allah. Berarti setiap amal soleh semuanya dari Allah. Itu harus disadari. Kalau kita tidak sadari, kita menjadi orang yang sombong, kibria, merasa bisa, merasa mampu karena ulah sendiri, padahal diolahkan orang, bahasa Banjar. Itu panah. Kisah terus kemarin selesai. Wa kadzalikal mu'min, demikianlah orang-orang mukmin itu. Langsung ke sini kah atau kalah? Nah, ulun ya sini dulu. Ija qarabahullah, apabila dia sudah dekat dengan Allah, ilaihi kepadanya, wastidbahu putiha kibalah ainul qalbihi babir rahmah wal minnah wal an'ami. Demikianlah orang mukmin. Apabila Allah itu baik kepadanya, atau ija qarabahullah, apabila orang itu sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari berbagai hal yang menjauhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Fi babi rahmah wal minnah wal an'am, maka dia akan mendapatkan bantuan dari Allah, rahmatnya dan nikmat-nikmat Allah yang lain kepada dirinya. Nikmat itu bukan nikmat materi yang diutamakanlah, tapi nikmat non material. Non material itu seperti kebahagiaan, kepuasan berzikir, kemanisan berzikir, kemanisan membaca salawat. Ulun guru bila membaca salawat bi imbayanda itu rasa nyaman hati ulun. Rasa nyaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nyaman di hati, nyaman di hati. Itu namanya kepuasan non material, kepuasan spiritual, kepuasan minnah dari Allah. Itu minnah, itulah anugerah Allah pada diri orang mukmin. Maka bila ada hal-hal seperti itu, merasakan kebahagiaan yang bersifat non materi tapi puas. Kurang mengopi, kita banyak putih aja supaya kayak kopi rasanya. Air putih itu kita panasi, kita jarang dulu kita panasi, kita minum air putih itu nyaman, benar merasa nikmat aja sudah. Alhamdulillah, kau untung benar aku. Alhamdulillah.
untung sekali aku bisa minum kopi pada air putih, tapi puas hati sambil membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Berarti orang itulah disebut dengan qarabahullah, orang yang dekat kepada Allah aja wajalla. Nyaman mana berbagai segi. Syekh ini mengisahkan, ya lah, orang mendapat tiga. Payaro biqalbihi, maka dia akan melihat biqalbihi dengan hatinya. Mala ainun ra'at wala ujunun samiat wala qatara ala qalbin basharin. Bahkan orang itu akan melihat sesuatu dengan suatu mata yang mata itu sebelumnya belum bisa melihat. Wala ujunun samiat, telinganya tidak pernah mendengar sebelumnya. Wala qatara, bahkan terpetik di dalam hatinya ala qalbin basarin, di hatinya sekalipun. Apa itu? Allah tampakkan kepadanya surga nanti. Subhan. Mimpi. Ya tadi malaikat datang dari tatanazzalul malaikat itu. Tidak mengerti juga kita nih, dibisikakan malaikat tidak paham. Dimimpi akan malaikat. Nah, ini surganya itu. No. Bakuda naik kuda, no, bermimpi naik kuda. Padahal makan malam itu kelaparan gara kono karena nasi di kelaparan tuh guring. Minum air putih aja itu dipanasi. Rokok ada guring, hanya bermimpi masuk surga bakuda bang nah. Wah, masuk ke kotanya aspal gedung-gedung indah semuanya, taman-taman banyak semuanya. Tapi bakuda ya, ini asa ganjil jadi kepala nih, kenapa jadi bakuda? Kenapa jadi bakuda? Masuk surga bakuda. Orang masuk surga aja pakai mobil yang mewah atau kalau duduk di ya di bakuda. Bakuda. Kenapa bakuda sudah pas bangun cuma udah bangun tak mimpi surga kok. Jadi malah ini surga nah indah banget kalau lihat tiga malaikat pakai apa? Pakai kendaraan yang bagus toh, nang kendaraan mogi toh kan jadi kita apa kuda bangun guring tak mimpi aku itu dipadakan orang itu surga itu aja mah indah banget sebelumnya. Udah pernah melihat kota yang lebih indah pada itu di TV kada pernah. Wala ujunun samit, orang berkisah aja tidak pernah. Wala qatara ala qalbin basarin, kada pernah terbetik di dalam hati, tidak pernah. Indah benar. Cuma jadi pikiran kenapa aku jadi bakuda. Sekalinya melihati di dapur, tadi aku kelaparan kada makan lagi. Itu bangun pagi gue. Masya Allah, kelaparan tapi bermimpi surga. Mantas bakuda. Jakanya pas makan tadi itu bisa ada bakuda tadi tuh. Bisa naik kereta api lah atau naik pesawat. Itulah bagaimana Allah menyambut hambanya yang mukmin tadi, orang yang dekat kepadanya, dengan cara dimimpikan Allah masuk ke dalam surga. Pernah lebih masuk surga, mimpi masuk surga bu. Bila bermimpi masuk surga tuh insya Allah sebentar lagi bermimpi loh Nabi Muhammad. Atau pemimpin Nabi Muhammad dulu batu melihat masuk surga bisa juga tuh balik kita. Nah, hewan-hewan surga tuh apa hewan-hewan surga tuh diantaranya kambing, sapi. Nah, kalau hewan di neraka tuh ular. Mun kada percaya pian pelihara ular di rumah. Andak di kamar. Karena kau guring pian. lah ya lah bu. Tapi long kambing ya juga pang. Cuma jar Nabi hewan-hewan surga itu seperti kambing, seperti sapi. Karena kambing sapi itu manfaat kelak. Kalau sapi, apalagi sapi itulah kalau orang Padang masakan Padang semunyaan dia apanya kalau dimasakinya sampai ilatnya ada ilat sapi. Adalah masakan Padang pernah lah merasa guru anak. Oh nyaman kah? Wah ini pernah merasailah. Apa namanya ilat sapi kah? Kemudian masakan Padang nih Jepang bisa cengornya ada, kulitnya lah.
kulitnya tuh kalau jadi cengor, kayak cengor dimakan juga. Sampai jangan sapi apa nih jaring kah apa tuh? Jengkol kalau juga di apanya digesentok makan nah. Oh, mantap pesan Padang nih. Andaikan buaya tuh halal bisa kawa semuanya tuh mata buaya yang kau diolahnya apakah? Lah, cuma kada halal, tidak halal. Bisa buaya tuh bisa habis bisa sebukuan. Sampai di mana tadi malantur tuh. Min mutala'atil ghuyubi min malakutis samawati wal ardh. Nanti Allah akan membukakan kepadanya untuk dibukakan Allah mutala'atil ghuyub, cahaya-cahaya kegaiban. Cahaya-cahaya kegaiban nang apa? Nah, cahaya kegaiban gitu lah. Cahaya kegaiban nggak Pak? Betembu lo Nabi Idris. Maka hati nak memimpi lo Nabi Muhammad sekalinya memimpi Nabi Idris. Siapa pun Nabi Muhammad kan lain jarang. Aku Nabi Idris ya takjub Nabi Idris kenapa Nabi Idris? Padahal pingin bermimpi dengan Nabi. Anda apa itu jadi masalah Nabi Idris perwakilan juga dari surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Itu cahaya alam malakutis samawati wal ardh. Cahaya malakut, cahaya alam. Alam ini kan begini. Nah, jam 10 dari lah. Sedikit menjelaskan. Alam itu kan ada 7 alam. Ada 7 alam, kita hitungilah. Alam ini sebenarnya ada 7. Nah ini nang Nabi Isra Mi'raj tuh. Isra dan Mi'raj. Di mana tahu ngeliat alam Isra Mi'raj? Nah bagaimana dari hadis-hadis Nabi? Nah, kita simpulkan alam itu, nah satu, orang mendapatkan cahaya kegaiban tuh dia mengerti tentang alam. Alam jasadnya, alam jasad, ya kah? Alam jasad. Setelah alam jasad ini, alam jasad alam yang kita lihat nih Bang, alam dunia nih. Kemudian alam arwah tuh ya yang kita dalam rahim ibu tuh alam arwah juga. Sampai kita mati itu alam arwah. Alam barjah itu di dalam alam arwah. Jadi alam arwah tuh. Yang ketiga alam mulki. Nah, kita bermimpi lo Nabi Muhammad tuh di alam arwah ngarannya. Bisa juga kita bermimpi lo Nabi orang-orang tertentu di alam mulkinya. Alam mulki apa? Alam mulki itu alam kerajaan Allah. Yang ada adalah kekuasaan, kehebatan Allah, kerajaan Allah. Tapi di dalamnya banyak para malaikat. Nah, bila pian bertamu lawan malaikat, bermimpi bertamu lawan malaikat, itu namanya alam mulki. Disitulah terlihat bagaimana Allah mengatur alam ini. Karena alam mulki ini, kalau bahasa modernnya, betanya alam dunia dan alam arwah itu betanya itu adalah alam mulki. Alam mulki, beta aja orang lainnya. Wah, ada mengerti lu mulai bahasa modern. Nah, Bu, alam mulki Bang, alam apa lagi? Ada alam malakut lagi pulang. Alam malakut, alam kehebatan Allah, kerajaan Allah. Nah, ada di situ tentang kebesaran keagungan Allah. Tuh Nabi melewati semuanya tuh waktu Isra Mi'raj. Kelima, alam Jabarut. Ya kan, sudah 5 lah. Salah kan 6 kan sudah. Nah, 6 adalah. Nah, kan 6 adalah alam Jabarut. Jabarut itu jabar Allah, alam keperkasaan Allah, kehebatan Allah. Nang ketujuh alam lahut namanya. Bisidratil muntaha. Jibril gini kan nggak bisa. Nah, supaya kita kawa ke alam itu, harusnya nang alam 7, ke alam 2, alam ketiga, ke alam arwah aja. Kita harus melewati lorong. Lorongnya apa? Kebersihan hati. Bila pian bersih, bila pian beriman, bertakwa bagus, pian tabuka alam tuh. Nah, melihatnya nanti itu mimpi atau melihat langsung.
Kadang nang melihat nang ada juga nang kasapnya guru ajar. Kasapnya itu apa? Kasapnya itu ketahuannya dia isi dompet orang ya. Wah, itu curiga tuh apa tuh? Itu lain kasap, itu lain. Itu namanya kasap isi. Kalau yang ini adalah kasap ma'nawi, terbukanya hijab alam tadi. Karena melihat tuh. Nah, ngali dikisahkanlah. Nah, kena pulang bola bo. Nah, kena. Itu supaya kita yakin. Allah itu memberi kepada kita supaya kita yakin, nyaman. Jadi kesedihan itu menjadi tidak berarti lagi karena ada janji Allah Azza Jalla. Dalam kitab Sirrul Asrar, ulun simpulkan tetap kesimpulannya. Orang mukmin yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, dekat dengan Allah, diberi Allah tanda-tanda, di antaranya mimpi yang baik, kesadaran yang baik, ialah mengenali beberapa alam, di antaranya adalah alam arwah dan alam mulki. Yaitu alam arwah sudah pian sadari, kemudian alam mulki, alam para malaikat. Nah, kira-kira itulah simpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fadilil azimi, sholatan daimatan bidarain wa sholatan ta'izuni biha hasadi wal hasidin wa min dikil fadli wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, penghulu karunia yang agung. Salawat yang berterusan di dunia wan akhirat, salawat yang melindungiku dari sifat dengkiwan orang-orang pendengki.